Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kita terkait dengan yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu materi dan juga dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang akan kita pelajari itu terkait dengan unsur, kemudian atom dan juga molekul. Nah, kita akan mulai. Nah, ini materinya, materi dan juga dampaknya bagi kesehatan manusia. Nah, kita dalam kehidupan ini tidak terlepas dari materi yang bernama dengan unsur. Jadi setiap apapun yang ada di dunia ini pasti itu termasuk ke dalam unsur. Pasti ada unsur di dalamnya. Nah, apa saja unsur yang akan kita pelajari? Nah, partikel materi itu terdiri atas atom, kemudian yang akan kita pelajari yaitu ion dan juga molekul. Nah, atom di sini adalah unsur. Nah, jadi bagian yang paling kecil dan sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Nah, kita yang pertama belajar tentang atom. Apa itu atom? Nah, atom menurut ilmuwan yang bernama Democritus berasal dari kata atomos. Nah, asal katanya dari a yang artinya tidak dan juga tomos yang artinya memotong. Jadi atom dapat diartikan sebagai tidak terpotong atau tidak dapat dibagi atau tidak dapat dibelah. Maka atom di sini adalah partikel paling sederhana yang tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, pada awalnya atom itu disusun atas 3 partikel. Yang pertama ada elektron, proton, dan neutron. Masing-masing partikel penyusun atom ditemukan oleh, yang pertama elektron ditemukan oleh ilmuwan yang bernama J.J. Thomson. Proton itu ditemukan oleh Eugene Goldstein. Neutron ditemukan oleh James Chadwick. Nah, jadi tidak sekaligus waktu itu ditemukan oleh satu orang, tapi beberapa orang. Nah, kemudian model-model atom pun itu digambarkan oleh ilmuwan. Yang pertama, ilmuwan yang membuat model atom yaitu John Dalton. Nah, John Dalton di sini mendeskripsikan model atom itu sebagai bola pejal yang sangat kecil. Bola pejal artinya bola yang berisi, bola yang ada isinya, yang ukurannya sangat kecil. Nah, partikel terkecil unsur yang masih punya sifat unsur. Kemudian atom unsur sama, sifat dan masanya juga sama. Atom unsur yang berbeda, sifat dan massa beda. Tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, bukan radioaktif atau bukan reaksi inti. Dalam senyawa atom atau berikatan, perbandingannya juga sederhana. Nah, itu model atom yang diutarakan oleh John Dalton. Kemudian oleh Thomson sendiri yang tadi menemukan proton. Nah, model atom yang diutarakan oleh Thomson itu termasuk yang pertama bola pejal, yaitu proton dan di dalamnya ada elektron. Kemudian model atom berikutnya diutarakan oleh Thomas Rutherford. Nah, inti atom itu bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, dan juga ada lintasan elektronnya yang disebut dengan kulit. Itu oleh Rutherford. Kemudian model atom dari Niels Bohr. Nah, di sini dia mengutarakan ada kulit, lapisan kulitnya. Nah, itu terdiri atas beberapa lapis yang berbeda tingkatan energinya, dan elektron itu dapat berpindah kulit. Nah, dengan cara apa? Menyerap ataupun melepaskan energi. Kemudian partikel penyusun atom
ada proton, elektron, dan neutron. Nah, secara umum atom itu dituliskan dengan lambang A, X, dan juga Z, di mana X itu adalah lambang atom. Nah, yang kita kenal sekarang itu adalah lambang atom. Contoh adalah hidrogen dengan lambangnya A, nitrogen dengan N, natrium Na, dan lain-lain. Kemudian untuk nomor atom atau Z itu adalah jumlah proton dan juga jumlah elektron. Jadi jumlah proton dan elektron sama, maka atom itu disebut dengan atom netral. Nah, jadi nomor atom itu melambangkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Sementara untuk A-nya sendiri adalah nomor massa. Nah, nomor massa itu adalah jumlah atau akumulasi dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, contoh seperti ini. Ada unsur K, di mana nomor massanya ada 39 dan juga nomor atomnya 19. Maka dapat disimpulkan bahwa nomor atom, nah itu berarti kan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Nah, jadi jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah 19. Nah, ini ada 19. Kemudian nomor massanya adalah 39. Berarti jumlah neutronnya nomor massa dikurangi jumlah proton. Jadi 39 kurangi 19. Maka jumlah neutronnya ada 20. Nah, itu cara menghitung jumlah neutron. Nah, di sini ada contoh lagi. Di sini ada Cl. Dia memiliki nomor massa 35 dan juga nomor atom 17. Maka jumlah proton dan elektronnya sama, yaitu 17. Sementara neutronnya adalah 35 dikurangi 17, yaitu 18. Kemudian ada Ca, nomor massanya 40 dan juga nomor atomnya 20. Maka jumlah proton dan elektronnya itu adalah 20. Sementara neutron berarti 40 dikurangi 20 dan lain-lain. Ini bisa dihitung sendiri untuk H, P, dan Sr. H itu hidrogen, P itu fosfor, Sr itu strontium. Nah, itu cara menghitung jumlah neutron, menentukan nomor massa, menentukan nomor atom, kemudian menentukan jumlah proton dan juga menentukan jumlah elektron. Nah, yang berikutnya adalah ion. Nah, apa yang dimaksud dengan ion? Nah, atom itu memiliki kemampuan untuk melepaskan ataupun menangkap elektron. Nah, jadi di lingkungan ternyata atom dapat melepaskan dan juga menangkap elektron di sekitarnya. Artinya, jumlah elektron dari suatu atom itu bisa saja berubah jika bereaksi dengan atom yang lain. Nah, perubahan jumlah elektron dari suatu atom menyebabkan atom tersebut bisa bermuatan positif ataupun negatif, tergantung dia itu melepas atau menangkap. Atom yang bermuatan itu kita kenal dengan ion. Jadi ion ini definisinya adalah atom yang memiliki muatan. Nah, ion dibagi menjadi dua, anion dan juga kation. Anion itu ion yang bermuatan negatif. Kenapa bisa bermuatan negatif? Sebab atom tersebut menerima elektron. Jadi dia menerima elektron, maka disebut dengan anion. Sementara untuk kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Kenapa bisa bermuatan positif? Sebab dia melepaskan elektron atau dia mentransfer elektron ke atom yang lain. Nah, di sini ada contoh anion dan kation yang biasa kita kenal. Contohnya di sini yang sebelah kiri ini daftar nama anion. Ada H-, ada F-, Cl-, Br-, dan seterusnya. Itu dikenal dengan nama, kalau H- berarti hidrida, F- adalah fluorida, Cl- adalah klorida, dan seterusnya. Sementara di sini contoh-contoh nama kation yang populer ada NO2-, kita kenal dengan nitrit,
NO3 min, kita kenal dengan nitrat, SO3 2 min, sulfit, SO4 2 min atau sulfat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh anion dan kation yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah molekul. Apa yang dimaksud dengan molekul? Nah, jadi unsur atau atom itu ternyata bisa berikatan satu sama lain. Bisa saja dia bergabung sesama atom yang sama, ataupun atom yang berbeda itu bisa bergabung. Nah, atom yang sama ketika bergabung atau yang sejenis itu disebut dengan molekul unsur, akan menjadi molekul unsur. Contohnya ada N2 atau nitrogen, Br2 atau brom, O2 atau kita kenal dengan oksigen, P4 kita kenal dengan fosfor, dan S8 kita kenal dengan sulfur. Jadi di alam ini N itu tidak berdiri sendiri, melainkan dia berikatan dengan sesama N. Jadi membentuk molekul nitrogen. Kemudian ada yang disebut dengan molekul senyawa. Ketika ada dua atau lebih atom yang berbeda jenis itu saling berikatan. Nah, contohnya di sini ada NH3, kemudian ada HCl, kemudian ada CH3COH, ataupun C6H12O6. Nah, mungkin yang kalian kenal adalah NaCl ya, natrium klorida. Nah, itu adalah garam dapur. Itu yang paling mudah untuk dikenali. Nah, ternyata materi-materi itu ternyata bisa bermanfaat bagi kita. Nah, terutama bagi tubuh kita. Ternyata kita membutuhkan materi dalam jumlah tertentu. Contohnya kita butuh ion kalsium, kalium, natrium, dan lain-lain yang ternyata bisa digunakan dalam metabolisme tubuh kita. Nah, jadi kita ternyata membutuhkan ion-ion tersebut atau unsur-unsur tersebut untuk proses metabolisme tubuh kita. Nah, lebih lengkapnya apa saja yang unsur apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kalsium. Nah, mungkin kalian sudah paham kalsium. Kalsium atau unsur Ca, nah itu berfungsi sebagai pembentuk tulang. Jadi tulang kita tersusun sebagian besar adalah dari unsur kalsium, kalsium karbonat, dan juga gigi. Gigi juga termasuk organ yang tersusun dari kalsium. Nah, kemudian saraf. Nah, ternyata dari impuls saraf sendiri itu membutuhkan ion kalsium untuk dapat bekerja. Kemudian untuk kontraksi otot, metabolisme sel. Salah satu dampak kekurangan kalsium adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kemudian fosfor. Nah, fosfor sendiri juga itu mirip dengan kalsium fungsinya, yaitu sebagai pembentukan tulang. Kemudian mempertahankan pH darah, dan itu juga sebagai proses metabolisme energi. Kekurangan mineral fosfor dapat menimbulkan gangguan tulang, proses pertumbuhan terganggu, dan juga fertilisasi. Kemudian unsur yang berikutnya yang kita butuhkan adalah natrium. Nah, natrium sama dengan kalsium juga berfungsi membantu kerja saraf dan juga memperbaiki pertahanan cairan. Artinya dalam proses keseimbangan cairan tubuh ternyata ion natrium sangat berperan. Biasanya kekurangan natrium ini jarang terjadi karena kita selalu mengkonsumsi dalam bentuk garam. Kemudian klorida atau Cl, ini bukan Ci tapi Cl. Nah, mineral ini berguna sebagai elektrolit dan juga memproduksi asam lambung, juga berfungsi sebagai imun tubuh, kofaktor enzim di hati untuk metabolisme komponen toksin. Kekurangan klorida, tubuh mengalami gangguan pertumbuhan, kemudian timbul rasa pusing, lemah, dan juga kram pada otot.
Kemudian yang berikutnya adalah sulfur atau belerang. Nah, mungkin kalau kita kenal belerang itu kalau di alam itu kan baunya sangat menyengat ya. Nah, itu kalau sulfur dalam bentuk eh, belerang yang kita kenal biasanya diambil di kawah gunung berapi, itu baunya seperti sangat menyengat ya. Nah, fungsi dari sulfur ternyata kita butuh sulfur itu untuk membentuk protein dan juga jaringan dalam tubuh. Kekurangan sulfur juga menimbulkan gangguan otot, sendi dan juga kulit. Kemudian ada magnesium. Nah, ini berfungsi sebagai zat pembentuk sel darah merah yang mengikat oksigen dan juga hemoglobin. Juga sebagai kofaktor enzim, fungsi otot dan juga saraf. Kekurangan magnesium menimbulkan resiko kejadian penyakit jantung, koroner, diabetes tipe 2, serta gangguan fungsi otot dan juga saraf. Kemudian kalium. Nah, kalium juga sangat penting bagi tubuh kita karena kalium ini sebagai pembentuk aktivitas otot jantung. Jadi kalau kalium ini kekurangan, seseorang yang kekurangan kalium itu biasanya akan lemah ototnya, terutama otot jantung. Kemudian regulasi osmosis. Nah, osmosis ini berperan dalam transfer ion di dalam sel ataupun dari dalam ataupun keluar sel tubuh. Kemudian fungsi otot dan juga saraf, kofaktor enzim, dan sebagai metabolisme energi. Kekurangan kalium akan memunculkan gejala seperti diare, muntah, lemah otot, serta turunnya tekanan darah. Jadi sangat penting juga kalium pada tubuh kita. Nah, sampai di sini jadi kita mengenal berbagai jenis mineral yang terdiri dari unsur tadi. Ternyata unsur-unsur tersebut sangat berperan penting dalam metabolisme tubuh kita. Nah, dari mana kita mendapatkan unsur-unsur tersebut? Yang jelas dari makanan yang kita makan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, kemudian ada berbagai jenis mineral lain, contohnya zat besi. Nah, zat besi juga ini fungsinya sebagai pembentukan sel darah merah, mengantarkan oksigen, metabolisme energi, faktor enzim, fungsi otot dan otot, serta memperkuat sistem imunitas dalam tubuh. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan anemia atau kekurangan sel darah merah, pertumbuhan tubuh terhambat, lemah, dan juga lesu. Kemudian tembaga atau kuprum. Nah, serupa dengan zat besi, tembaga ternyata kita butuhkan sebagai kofaktor enzim, bagi metabolisme energi, membantu fungsi saraf. Kemudian dia itu bersifat antioksidan, jadi menangkal radikal bebas dari luar tubuh kita, melakukan sintesis jaringan pengikat. Kekurangan tembaga dapat mengakibatkan anemia, gangguan fungsi saraf, depigmentasi rambut. Nah, depigmentasi rambut ini berarti pigmen rambut atau warna rambut itu mulai pudar. Nah, biasanya akan tumbuh uban, serta gangguan tulang. Kemudian yang berikutnya iodium. Nah, mungkin kalian pernah mendengar iodium dari garam. Nah, ternyata kita disarankan untuk mengkonsumsi garam dapur yang mengandung iodium. Kenapa? Karena iodium ini sebagai zat pembentuk zat tirosin. Nah, jadi bukan tirosin ya. Jadi di kita itu memiliki hormon tiroid. Nah, atau kelenjar tiroid. Jadi kalau misalkan kekurangan iodium, biasanya kelenjar tiroid ini akan membesar atau kita kenal dengan istilah gondok. Jadi kekurangan ion iodium itu akan menyebabkan penyakit gondok, kemudian pertumbuhan tubuh terhambat, tubuh seseorang tersebut jadi kecil, kerdil, kemudian serta gangguan mental. Kemudian selenium atau Se, fungsinya sebagai komponen antioksidan, mengatasi racun seperti hidrogen peroksida. Nah, ternyata hidrogen peroksida juga produksi juga di dalam sel tubuh kita, namun dinetralisir oleh organel sel yang disebut dengan peroksisom. Jadi hidrogen peroksida yang sifatnya racun ini bisa diantisipasi supaya tidak keracunan.
kemudian membantu hormon, sistem imun, dan juga melindungi sel dari proses oksidasi sendiri. Gangguan yang muncul akibat kekurangan selenium adalah masalah jantung dan juga gangguan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada kobalt. Nah, kobalt fungsi sebagai kofaktor untuk pembentukan vitamin B12 atau kobalamin. Nah, makanya disebut dengan kobalt. Jadi kobalt itu pembentuk vitamin B12. Fungsinya untuk pembuatan sel darah merah. Jadi kekurangan kobalt dapat mengakibatkan kekurangan vitamin B12. Kemudian krom. Nah, fungsinya sebagai regulator hormon insulin dan pertumbuhan. Jadi hormon insulin sendiri berfungsi sebagai pengatur kadar gula dalam darah kita. Jadi kekurangan krom dalam tubuh kita bisa mengakibatkan kita berpotensi kena diabetes. Jadi defisiensi mineral ini atau kekurangan mineral krom ini dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Kemudian yang berikutnya adalah mangan. Nah, mangan sini bukan makan. Mangan adalah suatu unsur juga. Nah, berfungsi sebagai kofaktor enzim, berguna untuk metabolisme energi, pembentukan tulang, dan juga kofaktor enzim superoksida dismutase atau enzim antioksidan. Kekurangan mineral mangan dapat mengakibatkan gangguan tulang dan juga gangguan fungsi hati. Kemudian zinc atau kita kenal dengan seng. Nah, seng di sini berguna untuk menjaga fungsi membran, sistem imun tubuh, kofaktor enzim, dan juga berfungsi sebagai antioksidan. Kekurangan zinc atau seng dapat menyebabkan gangguan kulit, pembentukan tubuh terhambat, menurunnya kadar kolesterol, baik yang HDL, maksudnya menurunnya kadar kolesterol baik atau HDL, serta menurunnya nafsu makan. Kemudian yang terakhir adalah fluorida. Nah, fluorida mungkin kita kenal sebagai unsur yang terkandung di dalam pasta gigi atau kita sebut dengan fluoride. Jadi disarankan untuk menggunakan pasta gigi yang berfluoride atau mengandung fluorida. Karena apa? Karena fluorida sendiri membantu metabolisme kalsium dan juga fosfor. Jadi membantu ion kalsium dan juga ion fosfor untuk terserap di dalam tubuh, baik di tulang maupun di gigi. Serta fluorida juga dapat menghambat pembentukan karang gigi. Nah, kekurangan unsur fluorida dapat menyebabkan kerusakan gigi. Nah, demikian unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, supaya kita tetap mendapatkan unsur-unsur tersebut, disarankan kita itu selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Bergizi seimbang berarti dilihat dari zat-zat yang tersusun dalam makanan tersebut, misalkan karbohidratnya, kemudian proteinnya, lemaknya, mineralnya, dan juga unsur-unsur yang lain, supaya kita tidak kekurangan zat-zat tersebut. Nah, begitu presentasi saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WhatsApp atau bisa chatting di website kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.